Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari SKDP 3 akan mempersedaskan studi proyek kami yang berjudul Peran Matriks Ekstraseluler dalam Sinyal dan Fungsi Seluler. Nah, berikut ini merupakan identitas anggota kelompok SKDP 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Chandra Wilasita Supama Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari student project yang telah kami buat. Matriks ekstraseluler atau ECM adalah komponen terpenting dari kulit normal yang memberikan sifat unik, mulai dari elastisitas, ekstensibilitas, dan komprehensibilitas. Fungsi matriks ekstraseluler adalah untuk menopang sel dan jaringan, menempel sel pada bagian dalam jaringan, mempengaruhi bentuk dan pergerakan sel, serta berperan dalam penuaan kulit. Matriks ekstraseluler dapat mempengaruhi bentuk sel, keberlangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas, dan kelakuan sel. Selain itu, matriks ekstraseluler juga berperan dalam transduksi sinyal dan pengaturan aktivitas sel melalui pengaturan aktivitas enzim seperti MMP. Dalam sinyal dan fungsi seluler, protein ECM memainkan peran penting dan kompleks selama penyisilan reseptor permukaan sel. Matriks ekstraseluler merupakan pengatur inti hampir semua sinyal intraseluler dalam sel makhluk hidup. Pentingnya peran matriks ekstraseluler dalam sinyal seluler akan bermanfaat untuk memahami lebih dalam mengenai sistem biokimia dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, di dalam student project ini akan dibahas lebih lanjut mengenai peran matriks ekstraseluler dalam sinyal seluler. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Ayu Krisna Isyana Murti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Adapun rumusan masalah pada student project kali ini, yang pertama, apakah itu matriks ekstraseluler? Yang kedua, apakah fungsi biologis matriks ekstraseluler? Yang ketiga, bagaimana struktur dan fungsi komponen utama matriks ekstraseluler? Yang keempat, bagaimana peran matriks ekstraseluler dalam sinyal seluler? Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui matriks ekstraseluler secara umum, yang kedua, untuk mengetahui fungsi biologis matriks ekstraseluler, yang ketiga, untuk mengetahui struktur dan fungsi komponen utama matriks ekstraseluler, dan yang terakhir atau yang keempat, untuk mengetahui peran matriks ekstraseluler dalam sinyal seluler. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Diharapkan penulisan student project ini dapat membantu pemahaman penulis terkait pengertian, fungsi biologi, struktur dan fungsi komponen utama matriks ekstraseluler, serta peran matriks ekstraseluler dalam sinyal seluler. Yang kedua, ada manfaat bagi pembaca. Diharapkan penulisan student project kali ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terkait pengertian, fungsi biologi, struktur dan fungsi komponen utama matriks ekstraseluler, serta peran matriks ekstraseluler dalam sinyal seluler. Izin melanjutkan, saya Regina Farapitopulo dengan 3 digit NIM terakhir 056 akan menjelaskan mengenai pengenalan terhadap matriks ekstraseluler atau yang dapat disingkat dengan ICM. Jadi ICM ini merupakan suatu kompleks struktural yang berupa komponen non-seluler yang terdapat di luar sel dan terletak di seluruh jaringan dan di organ. Nah, di permukaan sel ini terdapat reseptor yang melekat ke protein matriks yang mengikat satu sama lain dan membentuk jaringan kompleks yang menjadi tempat sel berada di seluruh jaringan dan di organ. Nah, reseptor ini akan mengirimkan sinyal ICM ke dalam sel. Nah, ini yang akan mengatur berbagai fungsi seluler seperti kelangsungan hidup, pertumbuhan, migrasi, diferensiasi yang penting untuk mempertahankan homeostasis. Nah, ICM juga merupakan jaringan struktural yang sangat dinamis, di mana dia terus mengalami remodeling yang dimediasi oleh sejumlah enzim pendegradasi matriks dalam kondisi normal maupun dalam kondisi patologis. Nah, ICM itu terdiri atas susunan makromolekul multidomain yang dikelompokkan secara spesifik untuk sel dan jaringan. Struktur dinamis ini mencakupi membran basal dan matriks interstial yang mempunyai hubungan erat. Membran basal ini terdiri dari kolagen tipe 4, laminin, nidogen, dan perlekan. Nah, ini merupakan bentuk ICM yang bertugas dalam mengontrol diferensiasi sel dan berinteraksi dengan reseptor permukaan sel. Lalu, untuk matriks interstial ini terdiri dari kolagen, proteoglikan, glikoprotein, dan glikosaminoglikan. Ini merupakan salah satu lapisan struktural utama lamina propyria dan submukosa. Izin melanjutkan presentasi, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi biologis dari matriks ekstraseluler. Jadi, seperti yang tertera pada gambar, sel dan matriks ekstraseluler memiliki hubungan timbal balik dua arah. Sel berperan dalam memproduksi, mensekresi, menyimpan, merombak matriks ekstraseluler untuk memediasi komposisi dan topografi dari matriks ekstraseluler. Sedangkan matriks ekstraseluler sendiri pada gilirannya mentransmisikan sinyal melalui reseptor matriks ekstraseluler untuk mempengaruhi karakteristik dan aktivitas sel. Berikut ilustrasi matriks ekstraseluler yang dapat meregulasi aktivitas sel. Matriks ekstraseluler mampu mengikat reseptor atau koreseptor sel, seperti pada gambar yang ditunjukkan yang berwarna merah, oranye, dan hitam. Pengikatan ini memediasi penjangkaran sel dan mengatur beberapa jalur yang terlibat dalam pensinyalan intraseluler dan mekanotransduksi. Selain itu, matriks ekstraseluler dapat bertindak berdasarkan presentasi faktor pertumbuhan non-kanonik dan direnovasi oleh enzim yang dapat melepaskan fragmen fungsional. Baik, izin melanjutkan dari penjelasan teman saya. Perkenalkan, saya Ninyoman Faira Giausasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Saya akan menjelaskan mengenai proteoglikan. Proteoglikan merupakan salah satu matriks ekstraseluler yang sangat penting, di mana proteoglikan terdiri dari protein inti yang melekat pada rantai samping dari glikosaminoglikan atau GAG. Nah, produksi proteoglikan dilakukan oleh glukosamin yang memiliki peranan untuk membentuk cairan sinovial. Cairan sinovial ini memiliki fungsi sebagai pelumas dari tulang rawan agar gerakannya menjadi lebih baik dan tidak kaku. Proteoglikan sendiri merupakan suatu molekul dengan berat sekitar 3,5 dikali 10 pangkat 6 Dalton yang dapat ditemukan pada cairan vitriosa mata, dinding arteri, dan lain sebagainya. Nah, struktur dari proteoglikan ini ditemukan dalam matriks ekstraseluler pada jaringan, contohnya permukaan sebagian besar dari sel mamalia. Nah, dalam slide itu terdapat gambar di mana gambar tersebut dibagi lagi menjadi gambar A dan gambar B. Gambar A yang terletak lebih atas dan gambar B di bawahnya. Gambar A itu mengilustrasikan bahwa proteoglikan terdiri dari inti protein yang tertanam dalam membran sel, seperti halnya keluarga sindekan. Nah, proteoglikan itu memiliki rantai samping GAG yang dapat mengikat sejumlah protein, contohnya kemokin. Itu ditunjukkan dalam gambar A. Sedangkan pada gambar B atau gambar yang di bawahnya itu mengilustrasikan bahwa proteoglikan pada permukaan sel endotel dan leukosit mengatur interaksi antar keduanya dengan menutup molekul adesi. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Nama saya Sang Ayurania Kalista Astarina dengan 3 digit NIM terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fibrous protein. Jadi, fibrous protein ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kolagen, elastin, fibronektin, dan juga laminin. Jelaskan mengenai kolagen. Kolagen adalah polimer organik non-living dan merupakan protein yang sangat liar serta menyusun struktur jaringan ikat tulang. Terdapat 13 tipe kolagen dalam tubuh. Jenis kolagen yang berperan penting pada pembentukan tulang adalah kolagen tipe 1, karena kolagen ini bisa mengalami proses mineralisasi 12. Selanjutnya, kolagen tipe 1 disekresi ke ruang ekstraseluler dalam bentuk prokolagen. Bentuk ini kemudian membelah diri pada segmen terminal dan disebut tropokolagen. Tropokolagen dapat bergabung dengan molekul tropokolagen lainnya membentuk filamen kolagen. Filamen-filamen ini kemudian bergabung membentuk fibril. Fibril-fibril kolagen ini selanjutnya bergabung membentuk serabut-serabut kolagen. Sekian penjelasan saya mengenai kolagen. Saya mohon minta maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Nimade Manika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Elastin. Elastin merupakan salah satu komponen matriks ekstraseluler yang terdapat pada kulit dan jaringan tubuh. Selain pada kulit, elastin banyak terdapat pada bagian-bagian tubuh yang memerlukan elastisitas pada sistem kerjanya, seperti paru-paru, ligamen, serta tendon. Nah, seiring bertambahnya usia seseorang, elastin pada tubuh akan semakin berkurang. Kurangnya elastin ini kemudian akan menyebabkan kulit menjadi mengkerut. Struktur pada elastin bersifat hidrofobik yang sebagian besar terdiri atas prolin dan glisin. Elastin merupakan molekul berbentuk panjang bergelung yang pada permukaannya mengandung glikoprotein. Unit molekul dasar dari elastin adalah polipeptida linear atau tropoelastin. Elastogenesis terjadi di nukleus, sementara tempat pembentukan protein dilakukan di retikulum endoplasma, dan elastin yang matur kemudian dibentuk oleh lisin dan mengalami ikatan silang yang dimediasi oleh enzim lysyl oxidase.
Nah, yang selanjutnya itu ada fibronektin. Apa sih fibronektin itu? Fibronektin adalah glikoprotein matriks ekstraseluler yang ada di mana-mana, yang memainkan peran penting selama perbaikan jaringan. Bentuk plasma dari fibronektin itu bersirkulasi dalam darah, dan jika terjadi cedera jaringan, dimasukkan ke dalam vakuum fibrin untuk memberikan efek pada fungsi trombosit. Nah, dalam fibronektin ini ada dua bentuk nih, yaitu fibronektin plasma dan fibronektin seluler. Fibronektin plasma disintesis oleh hepatosit dan kemudian dilepaskan ke plasma darah, sedangkan fibronektin seluler diproduksi oleh banyak jenis sel termasuk fibroblast, sel endotel, dan miosit. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 066. Nah, komponen selanjutnya dari matriks ekstraseluler adalah laminin. Laminin merupakan glikoprotein yang paling melimpah dari matriks ekstraseluler membran basal atau ECM. Laminin merupakan struktur utama dari matriks ekstraseluler dan merupakan elemen kunci dari matriks ekstraseluler. Nah, laminin ini memiliki 3 komponen utama, yaitu satu rantai alfa, satu rantai beta, dan satu rantai Y yang terangkai menjadi heterotrimer berbentuk salik alfa, beta, dan Y. Nah, ketiga rantai tersebut akan berkumpul di retikulum endoplasma melalui domain C terminalnya untuk membentuk batang kumparan alfa helik beruntai 3. Mereka akan terlibat dalam beberapa proses biologis termasuk interaksi seluler, polimerisasi diri, dan pengikatan dengan protein ekstraseluler matriks. Isoform diberi nama sesuai dengan rantai alfa, beta, dan Y-nya. Jenis dan keadaan jaringan menentukan ekspresi diferensial dari isoform laminin. Perkenalkan, saya Igustia Yogon Citra Pramadevi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran matriks ekstraseluler dalam sinyal seluler. Yang pertama yakni perannya sebagai modulator sinyal intraseluler. Komponen ECM berfungsi sebagai ligan untuk reseptor permukaan yang mengaktifkan serangkaian jalur sinyal pada jaringan sehat dan juga sakit. Proses regulasi persinyalan ekstraseluler intraseluler yang dimediasi oleh ECM biasanya terjadi melalui protein penjaga gerbang transmembran seperti integrin. Misalnya, keterlibatan integrin dengan molekul ECM spesifik mengarah pada aktivasi integrin dan perekrutan berikutnya, perakitan dan fosfolirasi kompleks sinyal intraseluler. Secara kolektif, aktivasi integrin yang dimediasi oleh ECM dan jalur persinyalan hilirnya meningkatkan proliferasi sel, kelangsungan hidup, dan migrasi sel. Dan dengan demikian bekerja untuk membangun dan memelihara lingkungan mikro yang kondusif untuk perbaikan jaringan. Peran yang berikutnya adalah sebagai pusat perorganisasian regulasi sinyal reseptor faktor pertumbuhan. Protein ECM memainkan peran penting dan kompleks selama persinyalan reseptor permukaan sel. Pertama, ECM berfungsi sebagai reservoir faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan yang terikat ECM dapat dilepaskan secara lokal dan berikatan dengan reseptor kanoniknya. Banyak protein ECM memiliki situs pengikatan untuk adesi sel dan faktor pertumbuhan, sehingga memungkinkan konsentrasi lokal faktor dan pertumbuhan di dekat reseptor permukaan sel dan situs adesi sel. Lokalisasi faktor pertumbuhan ini dan persinyalannya oleh ECM mungkin berkontribusi pada pembentukan gradien morfogen faktor pertumbuhan yang dapat larut dan dapat menyebar, yang memainkan peran penting dalam pola proses perkembangan. Yang kedua, ECM juga dapat berfungsi sebagai filter selektif untuk mengontrol distribusi lokal makromolekul yang diangkut, di mana permeabilitas ditentukan oleh ukuran dan muatan permukaan suatu partikel. Yang ketiga, ECM dapat berfungsi sebagai bandpass elektrostatik, yang menekan gerakan difusi partikel bermuatan, sedangkan partikel tak bermuatan dapat berdifusi dengan mudah melalui matriks. Dan yang terakhir adalah berperan dalam proses persinyalan. Sifat fisik eksternal ECM juga berperan dalam proses persinyalan. Molekul ECM bersifat fleksibel dan dapat diregangkan, serta tekanan mekanis dengan membuka potensi interaksi dengan faktor pertumbuhan atau reseptornya. Protein dan struktur ECM menentukan perilaku sel, polaritas, migrasi, diferensiasi, proliferasi, serta kelangsungan hidup dengan berkomunikasi dengan sitoskeleton intraseluler dan mengirimkan sinyal faktor pertumbuhan. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 064. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan ECM sebagai mekanotransduktor sel-sel kanker. Mekanotransduksi atau persinyalan sel yang diinduksi secara mekanis dapat dipicu oleh gaya, aliran, dan tekanan yang diterapkan secara eksternal. Perubahan mekanisme pada lingkungan mikrotumor dimediasi melalui berbagai faktor, termasuk degradasi matriks, ikatan silang, deposisi,
dan perbaikan fisik. Banyak jenis sel dalam lingkungan mikrotumor, termasuk sel kanker dan fibroblast. Berkontribusi terhadap perubahan mekanis ini melalui sekresi faktor remodeling dan kontak fisik. Interaksi sel matriks ekstraseluler timbal balik ini memfasilitasi komunikasi mekanisme dalam storma tumor, di mana sel-sel kanker mengirimkan kekuatan antar sel ke sel yang berdekatan secara langsung melalui sambungan sel atau ke sel tetangga melalui matriks ekstraseluler, melalui kekuatan traksi untuk mengkoordinasikan perilaku terkait kanker. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai peran SEM pada mekanisme penyembuhan luka dan regenerasi neuron pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, matriks ekstraseluler merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam proses pembentukan jaringan dan jaringan baru. Seiring dengan perkembangan yang ditemukan, banyak faktor berbeda yang dapat memicu pertumbuhan SEM digunakan untuk membuat SEM sintetik. Baru-baru ini, SEM terlibat dalam berbagai mekanisme seperti penyembuhan luka atau tanpa keterlibatan mediator kondisi mesenkim dan kemampuan regenerasi saraf yang terkait dengan penyakit patologis atau neurodegeneratif. Selain itu, pada cedera saraf perifer ada kemungkinan untuk menggunakan scaffold melalui proses deselularisasi kimiawi allografting saraf aseluler untuk menghilangkan antigen yang bertanggung jawab atas penolakan allograft dan mempertahankan sebagian besar komponen SEM yang secara efektif dapat memandu dan meningkatkan regenerasi saraf. Nah, di bidang rekayasa jaringan dengan model in vivo sendiri, kemajuan signifikan dalam pengembangan matriks telah digunakan sebagai perancah untuk mendorong pertumbuhan aksonal langsung pada cedera saraf tepi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Didi Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan membahas terkait kesimpulan. Dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita peroleh. Di antaranya, yang pertama, matriks ekstraseluler merupakan suatu kompleks struktural berupa komponen non-seluler yang terdapat di luar sel, yang ada di seluruh jaringan dan organ. Yang kedua, komponen penyusun matriks ekstraseluler diantaranya adalah proteoglikan, kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin. Kemudian yang ketiga, matriks ekstraseluler memiliki mekanisme umpan balik dengan sel. Dan yang keempat, terkait fungsinya dalam sinyal, matriks ekstraseluler merupakan modulator sinyal interseluler, pusat pengorganisasian regulasi sinyal reseptor faktor pertumbuhan, sebagai mekanotransduktor sel-sel kanker, serta berperan dalam penyembuhan luka, serta regenerasi neuron. Nah, sekian video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok SGDB3. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir video saya ucapkan terima kasih dan param santi. Om Santi Santi Santi.